Kalau kamu ikut perang, mati, syahid mati. Ikut perang kok masih bisa hidup, mulia hidup, karena kamu mempertahankan negara dan kamu bisa mengisi kemerdekaan. Kalau kamu nggak ikut perang, khianat kamu. Kan boleh hukum mati kalau kamu khianat. Dia membantah. Wah ini pilihan yang sangat enak semuanya. Mati syahid, kamu hidup mulia. Maka muncul iskaliman al syahid dan merdeka atau mati itu asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pondok Pesantren Darussalam dalam konten podcast tren atau podcast pesantren. Kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Aldi atau biasa dipanggil dengan Gus Aldi, gitu ya Gus. Dan kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan dan santri, karena santri dan kemerdekaan ini tentu sangat berkaitan. Karena dulu dari sejarah, kemudian konstelasi politik Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan santri, begitu ya Gus. Apa kabar Ustadz Aldi? Alhamdulillah, Rasulullah. Baik. Terlihat sangat sumringah Gus. Iya, sumringah. Karena ya kita alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih bisa sehat, bisa giat bekerja, dan ya setidaknya kita bisa mewarnai kemerdekaan ini dengan dalam tanda kutip gaya kita masing-masing. Ya. Tapi kesibukannya selama pandemi apa Gus? Kesibukannya sebagaimana yang lain ya, mungkin ya, kita lebih banyak di rumah. Karena saya sendiri bekerja sebagai seorang pengajar di Fakultas Syariah di Pondok. Kita melakukan work from home, bekerja dari hati, bukan from home. Bekerja dari rumah, kemudian ini kesempatan luas untuk kemarin beberapa ini saya juga berikhtiar dalam mengembangkan usaha dalam bisnis komoditas via online, dan beberapa kali bertemu kesepakatan dengan sejumlah prinsipal. Alhamdulillah ini nanti harapannya bisa menjadi sebuah gerakan ekonomi yang berakar dan bersumber dari pesantren, khususnya pesantren Darussalam. Ketiga, ya sebagaimana kita lakukan sehari-hari, batu subuh, batu asar, jalan mengaji, dan ya jamaah. Ya begitulah. Ya. Tapi kalau kampus kan tetap absen ya Gus? Kampus absen, kita via online juga. Via Telegram. Baik teman-teman, kembali ke topik ya. Santri dan kemerdekaan Gus. Jadi seberapa penting kira-kira untuk kita sebagai santri itu mengerti makna kemerdekaan dalam suasana kepesantrenan? Atau mungkin barangkali pertanyaan maksud saya adalah kemerdekaan yang kita raih itu dari kalangan kita kaum pesantren itu kan sangat memahami aspek-aspek yang dijunjung tinggi, bahwa pesantren itu sangat berperan penting dalam kemerdekaan, gitu ya. Ya. Jadi kira-kira apa hubungan antara santri dan kemerdekaan dalam konteks hari ini? Ya. Alhamdulillah, yang jelas kita sudah di alam yang merdeka. Dalam merdeka, meskipun nanti kemerdekaan itu berjenjang, jadi sesuai dengan pemahaman dan keadaan kita di hari ini. Jadi begini, kalau kita menarik dari zaman dahulu sampai pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kita melalui berbagai macam jenjang kondisi zaman. Kita pernah mengenal pada zaman itu ada zaman revolusi fisik, kemudian pasca kemerdekaan sampai terjadi meletusnya berbagai macam bentuk meletusnya berbagai bentuk kesejahteraan dari beberapa elemen bangsa yang disebut sebagai pemberontakan, kemudian sampai mengawal era reformasi sampai pasca reformasi. Kita mengalami berbagai macam bentuk fase zaman, dan alhamdulillah santri selalu mewarnai. Dan yang harus digarisbawahi sebelum saya sampaikan adalah bahwa santri ini selalu berpihak kepada pemerintah. Berpihak kepada pemerintah. Jadi begini ceritanya. Santri dengan kesadaran tentang kemerdekaan itu sebetulnya sudah lama. Pertama, tentu akan timbul pertanyaan, sebetulnya ketika zaman Hindia Belanda, kenapa kok tidak ada semacam fatwa,
tidak ada semacam upaya-upaya bersama dari kalangan jejaring pesantren pada waktu itu, karena pesantren merupakan domain yang santri gitu ya. Kenapa tidak ada pemberontakan yang sangat signifikan? Satu, memang fakta sejarah banyak yang ditutupi. Yang kedua, memang adanya keputusan hukum atau yang kita sebut dengan fatwa itu yang memang belum sampai kepada jenjang itu. Kita pernah mendengar pemberontakan di beberapa daerah yang pada waktu lebih sentralistik terkait dengan kedaerahan. Hatta sampai pemberontakan yang dilakukan oleh Perang Jawa, yaitu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Itu pun awal dari awal dari friksinya adalah ketika pembongkaran makam. Jadi karena pembongkaran makam yang karena pembangunan jalan. Nah, karena pemberontakan yang bersifat pendekatannya satu karena faktor teritorial negara, kemudian karena Belanda yang mencampur dalam konstelasi politik internal kesultanan atau kerajaan yang ada, yang ketiga memang ada singgungan secara pribadi sebagai sebuah pertaruhan martabat pada waktu itu adalah secara pribadi. Nah, ini ternyata tidak, kita bisa melihat ada Sultan Hasanuddin, ada Pangeran Diponegoro, ada Teuku Umar, sampai wilayah Papua di Kesultanan Batu Ampar. Nah, dari beberapa kejadian ini kita melihat sejarah bahwasanya perlawanan terhadap imperialisme, terhadap upaya-upaya penjajahan yang berbasis ke daerah itu meskipun membawa dampak yang luar biasa seperti Perang Jawa, Belanda itu sangat rugi. Maka dari itu memunculkan kebijakan yang kemudian ada politik etis dari Belanda untuk menekan masyarakat karena kerugian Perang Jawa tadi selama mau 4 tahun. Tetapi intinya belum bisa membuat kita itu berdiri di atas kaki sendiri. Tapi kita bersyukur dalam tanda kutip, kalau tidak ada penjajahan Belanda, kayaknya Indonesia nggak ada loh. Mungkin ya, sejarahnya mungkin akan kita akan pecah, terdiri mungkin Sumatera pecah nanti jadi 4 negara. Jawa mungkin bisa katakanlah mungkin bisa 3 negara. Nanti belum lagi Jawa kalau Madura dimasukkan berarti 4 negara. Belum lagi nanti. Jadi apapun yang terjadi, ini yang terbaik bagi bangsa kita dalam satu sisi. Tapi di sisi lain kita lihat juga nanti ada perlawanan di setiap kita membawa satu nasib kepada nasib yang lain di dalam. Nah, kemudian peran santri dalam tanda kutip para pegiat agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia bagaimana dalam mengawal kemudian membentuk sebuah warna di negara kita. Tadi sudah ada beberapa segmen pemberontakan yang berbasis kepada perlawanan politik, gitu. Ternyata belum efektif. Bergeser kemudian ketika berubah, ketika memang terutama ketika pasca Perang Diponegoro, kemudian yang paling penting lagi ketika Perang Dunia Kedua ini pecah. Ketika Perang Dunia ini pecah, ternyata jelang Perang Dunia kondisi Belanda dan para sekutunya itu di Eropa dengan versus Jepang pada saat ini, kemudian Jerman dengan Rusianya, ya kan, dengan Cina, patron-patron blok timur ini kemudian lumayan membuat negara-negara ini kesusahan. Dan ini harus dipahami sebagai para santri hari ini bahwasanya ingat loh, dari dahulu para ulama-ulama kita itu bukan orang yang kolot di desa. Kita kenal Mbah Hasyim Asy'ari, kita kenal Mbah Wahab, kita kenal Mbah Sayyidi Syekh Yasin Fadani. Kita mengenal di daerah Kalimantan itu ada Yusuf Al-Makadi, di Sulawesi ada Syekh Yusuf Al-Makassari, kemudian dari Kalimantan. Hampir setiap daerah ini memiliki orang-orang besar. Dan itu santri-santri. Yang mereka santri-santri yang mereka setelah bahasa kita setelah mereka khatam alfiyah di negaranya, mereka itu lantas di naik kelas S2 kita mungkin ya, S2 atau S3 itu ke Hijaz. Arab Saudi hari ini, Arabia, Hijaz itu Arabia. Sampai dari situ mereka rajin berkorespondensi dengan ulama-ulama atau kiai-kiai yang ada di Indonesia, para jejaring pesantren mereka, memberikan update terkait konstelasi dunia hari ini, bagaimana pergerakan, pergeseran situasi politik, kemudian dan akhirnya paham bahwa memang negara kita sejak lama ini dijajah, tetapi selama masyarakat Islam atau kaum muslimin di Indonesia tidak dilarang untuk beribadah, maka
wajib kita hukumi taat pada pemerintah. Yang pada saat itu adalah perbedanya adalah Hindia Belanda. Jadi selama belum ada larangan beribadah, ya kalau kita mungkin tidak ada larangan ziarah, tidak ada larangan tahlilan, tidak ada sholat 5 waktu tentu, tidak ada larangan peringatan beragama, peringatan kematian, nanti melibur kematian, pernikahan dan sebagainya. Nah, dari kejadian-kejadian ini makanya bisa dipahami masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia mungkin ada muncul tanggapan dari masyarakat yang lainnya gitu ya. Kok orang Islam umat Islam bangun Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia kok terkesan tanda kutip pasif. Tapi bukan. Pandangan pasif itu mungkin mereka tidak memahami bahwa ada konteks dasar di dalam hukum fikih, usul fikih bahwasanya selama pemerintah itu pertama pemimpin yang zalim itu lebih baik ketimbang suatu negeri itu tanpa pemerintahan walaupun hanya 1 hari. Bisa dipahami ya? Pemimpin yang zalim itu lebih baik ketimbang kosongnya sistem pemerintahan atau pemerintah dalam suatu negeri atau daerah meskipun sampai 1 hari. Satu. Yang kedua, selama dia walaupun pemimpin koruptif dan sebagainya, tetapi dia kok tidak melarang aktivitas keberagamaan di Indonesia, maka itu wajib kita taatkan pemerintah. Nah, ini kan tentu akan bergeser ketika pecah perang dunia kedua. Dengan kemudian Jepang masuk, ini membawa dampak yang luar biasa bagi kesadaran Indonesia bahwa memang sudah waktunya, karena pada waktu itu berarti pemerintahan yang ada di Indonesia sudah bukan lagi Hindia Belanda, sudah digantikan Jepang. Gitu. Maka Indonesia pun pada waktu itu para kiai menyambut Jepang. Ketika Jepang dengan politik Asia Timur aja yang mengaku sebagai saudara tua orang-orang Nusantara, kita terima. Karena memang yang menggantikan pemerintahan hari ini sudah Jepang. Nah, sampailah pada tahap berikutnya kebijakannya beda, dilarang dengan ibadah, dilarang kumpulan santri-santri wajib mengikuti wajib militer. Kemudian para kiai, kemudian penindasan yang dilakukan secara sporadis oleh kita mungkin mengenal ada satuan yang disebut Kampetai. Itu pasukan khususnya Jepang yang memang terkenal sangat kejam sekali. Saya masih ingat cerita Simbah dulu di lapangan Kelampok itu di daerah Banjarnegara. Ada jadi Mbah itu Prabu Yud, ya itu ditangkap sama orang-orang Kampetai. Ya ditangkap karena mereka membobol karena Jepang ini merampas hasil bumi, ya. Pada waktu perlu dipahami tidak seperti hari ini. Mereka katanya Mbah dulu ya, itu bajunya dari karung goni dan karet yang ditipiskan untuk baju, jadi cuma untuk tutupi aurat, terus banyak kutunya. Melihat orang penyakitan, melihat orang kelapa dan orang mati. 3,5 tahun pendudukan Jepang itu merupakan seperti mungkin lama seperti 3,5 tahun. Setiap hari ada orang mati. Dan itu ketika mereka membobol gudangnya Jepang, ada di Kelampok itu kan agak kota dulu, ada gudangnya, ada kereta api dan sebagainya. Itu ketangkap itu. 3 hari itu dijemur itu. Dijemur karena tertangkap membobol untuk pasukan Republik yang dari ini setting lokal di Banyumas waktu itu ya, di Banjarnegara dan sebagainya. Mereka trek pegunungan Dieng yang lintas sampai Banjarnegara itu kalau kita ya, kalau treknya perjalanan treknya pasukan di Penegoro, treknya Sudirman kan melewati pegunungan Dieng itu ya. Kalau kita arah lurus sebelah kanan itu ada perbukitan. Mereka markas juga itu sudah turun. Ketika berhasil membobol itu, ketangkap itu siksanya luar biasa. Jadi seperti minum air sabun, kukunya dicabut. Padahal kisah-kisah orang yang mungkin hari ini kita nggak pernah bisa bayang. Terus dijemur dengan memikul hasil curian dari gudang Jepang itu. Itu kondisi lokal yang saya yakin kejadian ini mungkin rata di Indonesia dan penduduk kematian pada zaman Jepang bahkan mungkin melebihi kematian ketika sama penjajahan. Dan Jepang memang melarang, dan kita yang lebih parah lagi gitu, dan Jepang mewajibkan kita untuk melakukan hormat kepada Dewa Matahari setiap pagi dan sore, tentunya seperti ruku. Dan ini dipandang sebagai oleh kebanyakan ulama ini sebuah hal yang saya pikir sudah di luar batas. Disorientasi. Kalau sifatnya ekonomi mungkin masih ini, sifatnya politik silakan saja. Tapi kalau sudah kemerdekaan beribadah kok juga diintimidasi dan direcoki, maka mereka bangkit. Tapi kemudian kan kalau kita ambil ini, kita lihat resolusi jihad ini, itu kan peran santri sangat
ibaratnya sangat dominan karena pada saat itu Mbah Hasyim ya, itu kan kemudian meluncurkan fatwa resolusi jihad untuk bahwa membela tanah air adalah sebuah kewajiban. Nah, itu kaitannya dengan resolusi jihad. Apakah kemudian santri itu sekarang harus memahami resolusi jihad sebagai sesuatu yang agak lebih-lebihkan atau memang faktanya seperti itu? Tadi yang seperti Gus Ali katakan ternyata ada sejarah-sejarah yang ditutupi. Ya, jadi gini, tadi beberapa segmen sampai ketika Jepang, tadi sesi ini kita sampai Jepang masuk berkuasa, mengeksploitasi, mengintimidasi. Permasalahan yang dilakukan Jepang, kesalahannya dalam tanda kutip ini harus kita paham. Mereka mulai mengulik, merecoki permasalahan ibadah yang ada di Indonesia dengan cara hormat kepada Dewa Matahari. Semuanya terhenyak. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Sampai kemudian di Arab Saudi sendiri dari konstelasi politik, ada patron politik dan patron kiblat agama kita pada waktu itu di situ, gitu kan. Nah, kemudian ketika sampai ke Indonesia, kejadian ini ketika ternyata pada Perang Dunia Kedua Jepang kalah. Nagasaki dan Hiroshima kita tahu itu dibunuh oleh Sekutu atau oleh Amerika pada waktu itu. Artinya di Indonesia terjadi kekosongan. Para ulama ada berinisiatif dengan para negarawan yang pada waktu itu ada, para muassis negara ini. Ini mumpung antara waktu jeda antara Jepang berkuasa, ini kalau yang negara lain masuk bisa saja dia mengklaim sebagai itu penguasa negara kita, dan kita selama dia tidak melanggar sebagai dalam pandangan agamawan, selama tidak mengganggu sistem ibadah kita, ya silakan saja. Kalau secara orang-orang politisi tidak, ini sudah saatnya, kita sudah dididik, sudah cukup, ya kan? Kita rebut, kita ambil sesi itu. Jadi ketika Belanda kalah oleh Jepang, diusir, Jepang kalah oleh Sekutu, ini belum datang nih dari disitulah terjadi istilahnya adalah perebutan kekuasaan oleh para pemimpin. Dan itu dipelopori oleh para santri. Itu bukannya berdiri sendiri. Nah, bicara pada waktu itu, siapa sih yang ada di negara ini? Kaum mahasiswa belum ada. Bahkan pelajar saja itu yang bisa belajar atau diketahui, yang bisa belajar di HIS atau di Stovia dan sebagainya, sekolah-sekolah Belanda itu adalah mereka kaum priai, anak-anaknya lurah, anak-anaknya begana, anak-anaknya bupati. Gak bisa orang seperti biasa kita, gak bisa. Nah, artinya bicara pendidikan kemerdekaan sampai ke belakang, yang ada hanyalah pesantren. Yang ada adalah pesantren dalam arti pendidikan yang merakyat seperti hari ini kita pahami. Pendidikan yang ada, pendidikan Belanda itu pun untuk pendidikan kaum priai. Nah, di sini artinya bicara pendidikan dari garis bawah, bicara pendidikan pra kemerdekaan adalah bicara pesantren. Nah, kemudian sampai bergulir. Nah, kenapa meletus kok peristiwa 10 November itu? Itu karena kita sudah dikuasai. Kita dengar Nica gitu ya, itu tentara Sekutu sekarang, NATO lah bahasanya. Itu didengar akan datang setelah menguasai beberapa wilayah jazirah di utara Indonesia, Singapura, Filipina, Kamboja, kemudian daerah Malaysia, sampai turun ke Jakarta, Semarang, Surabaya. Celakanya ketika mereka datang ke Indonesia, mereka itu di Indonesia sudah ada pemerintahan yang memproklamirkan diri kalau kami itu sudah negara sendiri. Dianggap belum merdeka. Oleh mereka dianggap merdeka. Kalau kita sudah menganggap sudah merdeka, gitu loh. Nah, ketika ini turun ke sini, nah mereka dengan jumawanya yang masih bawa senjata sisa Jepang atau terkumpulkan, karena akan kita anggap ini udah invasi. Nah, pada waktu itu peristiwa yang sebetulnya terjadi terutama kenapa terjadi di Surabaya, para kiai ini tahu. Ini Jepang udah kalah, kita sudah merdeka, ini negara kita. Maka lah para kiai ketika pada waktu itu, ketika proses kemerdekaan, Bung Karno juga berkonsultasi dengan Hadratus Hasyim Asy'ari. Kita harus tahu loh ya, di Indonesia ini yang namanya yang disebut dengan Hadratus Syah itu bukan gelar sederhana. Dia harus menghafal kutub tis'ah. Dia harus hafal Quran, hadis. Dia harus menguasai segala cabang ilmu. Nah, yang ada konon di Indonesia hanya 2 ini.
Salah satunya ada Mbah Hasyim Asy'ari, yang satunya itu orang Sumatera Palembang, itu perempuan. Saya pernah mendapat kabar itu, saya sedang di riset apakah benar. Ada dua, Hadiratus Syah gitu ya bahasanya. Sampai kita pada derajat ini. Nah, nah, ketika ini turun ke Indonesia, ke Surabaya, ternyata memang di sana bahasanya sama. Dan memang sebenarnya terjadi pergeseran. Ya namanya wilayah pesisir mungkin orangnya panas ya. Dari kejadian-kejadian sporadis itu terjadilah pecah peperangan, tetapi Kiai tahu ini kalau bisa dibiarkan mereka akan menduduki negara kita lagi. Nah akhirnya ini adalah invasi atas suatu negara kepada suatu negara yang disebut dengan Indonesia atas setelah diproklamasikan gitu. Nah pada waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari memang memfatwakan adanya resolusi jihad. Artinya orang yang dalam jarak jamak sholat wajib atau fardu ain hukumnya untuk melakukan perlawanan. Tetapi fatwa ini yang oleh Mbah Hasyim Asy'ari di Surabaya diikut oleh murid-muridnya di dalam jaringannya Mbah Hasyim Asy'ari di daerah Pantura. Jadi di daerah Pantura. Bahkan di daerah-daerah yang selatan itu juga karena murid-muridnya itu berangkat seperti dari Temanggung, Banyumas ini berangkat ke Surabaya ikut perang. Dan ini perang Surabaya itu menurut catatan Van Burusen kemudian para tokoh-tokoh sejarah dunia, ini perang yang paling unik. Kenapa? Perangnya nggak pakai aturan. Kalau perang kan ada gerilya, ada sistem perang pendudukan kota. Kita nggak pakai strategi dan komandannya kasih apa? Bentuknya resolusi jihad. Pokoknya ada pokok kata Kiai Hasyim. Kalau kamu mati syahid. Kalau kamu hidup melewati perang ini ikut perang syaratnya loh ya. Kalau kamu ikut perang mati syahid mati. Ikut perang kok masih bisa hidup, mulia hidup karena kamu mempertahankan negara dan kamu bisa mengisi kemerdekaan. Kalau kamu nggak ikut perang, khianat kamu. Kan boleh hukum mati kalau khianat. Dia membantah. Wah ini pilihan yang sangat enak semuanya. Mati syahid, kamu hidup mulia. Maka muncul kalimat al syahid. Merdeka atau mati itu asalnya dari situ. Merdeka atau mati gitu kan. Jadi kalau kita hidup merdeka kita mulia, kalau mati kita mati. Nah, meletuslah perang itu. Saya mendapatkan cerita ketika perang di Surabaya itu memang perang sporadis. Jadi siapa selain tentara Nica itu musuh. Bagi apa ya di situ ada santri, ada masyarakat umum. Sudah tidak ada batas lagi, tapi menjadi sumber semangat adalah fatwa dari Syekh Hasyim Asy'ari. Dan itu bukan sedikit yang meninggal. Dan yang paling ngeri lagi, perangnya tidak pakai senjata. Saat nemu nih, cara kalian pernah lihat orang tawuran mungkin ya di tayangan-tayangan. Seperti itulah perangnya. Maut cara kita itu apa ya? Maut. Ada megang batu pakai tangan, udah kebanyakan banyak cerita juga. Pakai tangan kosong. Dan yang lebih ngeri memang ada kebal begitu. Nah, yang di situ ada cerita-cerita epik di situ. Salah satunya itu tadi ada Laskar Berguncing dari Temanggung, ya kan hanya berguncing. Di segmen lain juga ada yang lebih ngeri lagi adalah di situ sampai meninggalnya Jenderal Malabi dengan tangan kosong bahasanya ada filmnya itu ya. Kemudian segmen lainnya lagi juga di situ ternyata banyaklah cerita-cerita yang saya pikir tidak masuk ke dalam strategi perang manapun. Megangnya pokoknya. Yang bingung lagi di situ tentara India. Ini bingung, tentara Burhan. Ada tentara India. Ya, sewaan dari India. Karena India kan masuk ke penjajahan Inggris masuk ke dalam Nica, diserang ke situ. Pemasaran itu kan kita dengar di situ yang katanya akan menyerah terimakan itu akan mengambil kekuasaan dari Jepang itu adalah Nica. Nica itu ada Belandanya dan Indonesia juga ini pasti mau menjadikan memfasilitasi Belanda untuk berkuasa lagi kan itu awal perlawanan. Di situ tentara Gurkha ini bingung, dia tentara India, Islam yang taat. Jadi memang dari daerah-daerah yang Islamnya kuat, daerah dan sebagainya. Nah ini Islamnya kuat. Dia bingung. Sini mau ditembak orang yang takbir. Jadi lucu kan? Saya membaca buku itu ya, Surabaya 10 ketika perang, tapi ketika azan mereka sholat satu barisan dengan tentara Republik. Ya cara kita kayak demo lah, kayak kemarin demo liar yang di ini dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ya setelah demo ya jamaah sholat tentara dengan tentara Gurkha itu dengan pasukan Republikan. Nah, itu, dulu istilahnya adalah ekstremis ya. Nah, gitu. Dan itu tawuran lagi gitu loh. Nah, gitu. Jadi Indonesia ini memang unik. Jadi para santri itu sampai hari ini. Nah,
Jadi resolusi jihad itu, dan itu yang kita lupa lagi sejarah, yang endemik saya pikir. Selain resolusi jihad itu kan personal dari Mbah Hasyim Asy'ari sebagai Hadratus Syekh, gurunya para guru di Indonesia. Tapi secara de jure resolusi jihad ini dibakukan di dalam, kalau tidak salah, muktamar ke-16 di Sokaraja. Di Sokaraja. Jadi bahwasanya barang siapa yang dalam status jihad itu pada dua marhalah itu tadi, bahwasanya melawan tentara Belanda hukumnya adalah fardu kifayah. Mempertahankan Indonesia ini adalah hukumnya fardu ain. Mempertahankan negara ini hukumnya fardu ain bagi seluruh masyarakat yang hidup di Indonesia. Itu di Sokaraja, di Banyumas ini. Ini yang jarang diangkat mungkin sebagai sebuah sejarah endemik yang saya pikir patut diangkat. Berarti barangkali cara pertama untuk memaknai kemerdekaan bagi santri adalah memahami sejarahnya dulu. Satu, kita memahami jati diri kita. Pertama, kita memahami jati diri kita sebagai orang Indonesia. Yang kedua, kita harus memahami makna jihad itu sendiri. Ingat, akhir-akhir ini jihad itu sudah berbeda. Ada beberapa pihak yang karena kepentingan tertentu membajak makna jihad ini sebagai perlawanan kepada siapapun, termasuk pemerintah. Ini keliru. Padahal gimana? Padahal bukan. Yang namanya jihad itu kan jahadah. Dia bersungguh-sungguh untuk melakukan sebuah proses perbaikan. Apakah benar jihad itu salah satu cabangnya adalah al-qatlu, perang? Ya? Iya. Tapi apakah satu-satunya makna jihad sama dengan perang? Tidak. Jihad itu upaya bersungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan. Kita sebagai santri, kita sebagai santri, gimana bentuk jihadnya? Ya ngaji. Kita ngaji, kita memenuhi diri sebagaimana di Pondok Pesantren Darussalam ini. Kita di sini ada AY, sini bentuk jihad kan ya. Ini di sini ada misalnya ada hadroh, di sini ada keterampilan poli atau apapun. Itu ada sebuah jihad. Yang itu jangan dipandang sepele. Ada operasi, ada apapun itu, ini adalah bentuk jihad kita. Yang nantinya ketika kalian itu keluar dari pesantren ini, negara ini sudah menunggu. Ada satu hal yang ciri khas santri yang saya pikir endemik juga. Satu, masalah pemahaman mereka terhadap agama, berikut komponen akhlaknya. Yang kedua adalah bahwasanya nasionalisme santri ini murni tanpa doktrin. Kita ketika ditanya apa dasar, misalnya ditanya kalau orang-orang mohon maaf ketika di luar, apa sih dasarnya kamu membela negara kita? Kalau nanti kita membela negara kita belum panjang. Kalau kita, apa dasar kita membela negara ini? Saya membela negara ini, mencintai negara ini tanpa syarat. Iya, tanpa syarat. Karena memang kita lahir di sini, kita besar di sini, kita berjuang di sini, kita mengharumkan negara. Jadi nggak ada syarat. Membela, nanti kan kalau kita buka kita tentu banyak dasar-dasar mencintai tanah. Nah itu penting untuk kita pahami satu makna jihad. Karena memang saya tekankan lagi, akhir-akhir ini banyak yang membaca konsep jihad itu sendiri gitu. Nah, ini tentu memperhatikan kita dari menjadi tugas dan kita. sayangnya itu sangat menggaung ya, Gus. Ya, menggaung karena adanya media. Tentu kita kalau kita melihat konstelasi pada zaman pra penjajahan, kemerdekaan, ketika berbagai macam pihak untuk membentuk kemerdekaan kita, ya bisa jadi saja itu memang ada pihak-pihak yang memang menginginkan dengan memanfaatkan membaca makna jihad. Kita lihat di Suriah bagaimana jihad dibaca, kita lihat di Yaman bagaimana makna jihad dibaca, kita lihat di Irak bagaimana oleh ISIS ya jihad juga dibaca, oleh Boko Haram, kemudian oleh Jabhat Nusra, oleh ISIS, oleh Al-Qaeda. Kita lihat. Nah makanya saya pikir kehadiran santri hari ini, satu, santri jangan memandang sebelah mata dirinya, berada dirinya, jangan menganggap kecil dirinya. Yang paling penting lagi adalah bahwasanya orang-orang yang kita harus memberitahu kepada orang-orang di luar pesantren bahwasanya peranan santri di dalam mengawal negara ini bahkan sampai mengisi kemerdekaan itu sudah tidak perlu diragukan. Satu, tidak ada sejarah yang namanya santri itu melakukan pemberontakan. Tidak ada ya. Sama sekali, satu huruf pun. La raiba fi. Mencintai negara ini tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Ya, mencintai negara ini. Tingkatan cinta tertinggi kan tanpa syarat. Ya, tanpa syarat, nggak ada syarat. Walaupun mungkin kita tidak dilibatkan di pemerintahan, mungkin ketika masuk ke daftar PNS nggak pernah ditanyakan santri. Walaupun sekarang kalau aparat ya, TNI
TNI Polri kalian ini menjadi anak emas yang bisa ngaji, alumni pesantren, karena dinilai pemahaman agama yang kalian pahami itu memang ya sesuai dengan Pancasila. Bahkan Pancasila ini bukan hanya sekedar kesadaran sebagai seorang warga negara, tapi kesadaran sebagai seorang abdi Tuhan. Ketika saya melanggar Pancasila, saya dosa, karena ini asas negara ini. Ketika saya melanggar melawan negara ini dengan karena tujuan politik, karena tujuan ekonomi, itu haram, bukan. Selama negara ini memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk menjalankan praktek beragama. Tentu praktek beragama ini harus kita juga mengedepankan sikap tasamu. Ya, artinya ya bahasa lainnya toleransi. Ingat, kalau dalam pandangan saya toleransi dengan tasamu itu beda. Kalau tasamu itu seperti konsep Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita satu. Kalau toleransi yang saya pahami kan beda jadi satu belum. Tapi oke lah itu dialektika. Tapi itu tidak bisa membantah bahwasanya kalangan santri ini sangat berkurang. Dan permasalahan yang kita tanyakan ketika kita sudah memiliki masa lalu nih yang bagus gitu kan terkait dengan sejarah santri, perannya, kedepannya gimana? Di dunia berarti kan kita harus mengamalkan atau mengilhami, mempelajari sejarah masa lalu, kemudian itu digunakan oleh para santri untuk ini loh, bahwa Indonesia itu tidak hanya tentang perang ketika dahulu, tapi santri juga sebagai orang yang sangat memiliki misi-misi lainnya. Iya. Nah, jadi betul. Ketika dulu kita bicara saja mengenai tentang tata negara, kemudian memerdekakan negara, hari ini kita juga memiliki jihad yang saya pikir sangat relevan dengan fatwa resolusi jihad. Apa itu? Jihad kita hari ini satu tentang jihad ekonomi. Ingat, secara ekonomi kita bisa melihat di negara ini. Kita belum bisa lepas dari negara lain. Ya. Kita lihat otomotif, semuanya Jepang. Ya. Peralatan seperti ini yang kita pakai juga impor. Apakah tidak boleh? Boleh. Mungkin bisa kita jadikan fasilitas untuk kita syiar, untuk kita untuk memahamkan masyarakat. Selama yang baik-baik itu tidak ada masalah. Tetapi kapan kita akan mandiri? Kapan santri ini juga menjawab tantangan zaman? Kita bisa merancang mobil sendiri, kita bisa membuat sistem digitalisasi sendiri, kita bisa membuat sistem ekonomi yang kita tidak harus mohon maaf ketika membangun suatu usaha bersumber dari hutang. Nah ini ya kita kekuatan layanan kesehatan. Musuh kita kan hari ini adalah kebodohan, ya kan? Kemudian adalah kemiskinan. Yang ketiga itu adalah kriminalitas mungkin. Ya, yang ketiga musuh kita hari ini selain kebodohan, kemiskinan, kemudian musuh kita hari ini adalah kita itu ya kemalasan kita sendiri. Matinya daya kreativitas kita. Nanti itu melebar, bisa manapun. Masalah penegakan hukum sudah ada yang membina. Kita sudah bisa ngaji dengan tenang. Jadi makanya saya sangat berharap kepada santri untuk menemukan cara ini. Jangan tidur-tiduran dengan tenang di pesantren. Pesantren itu bukan tempat untuk menghabiskan masa muda dengan bersantai-santai. Ya kita malulah dengan ulama-ulama terdahulu. Kita harus bisa memberikan jawaban sebelum lulus pesantren. Kamu akan mengambil segmen mana? Pesantren juga harus melek hukum yang ada. Maksudnya hukum perdagangan. Harus memahami perjalanan ekspor impor. Pesantren juga harus melek media sosial. Kita dalam tanda kutip ya berkahnya gitu ya. Pandemi corona ini kan banyak pesantren-pesantren yang muncul. Dunia tahu mengimbangi yang selama ini informasi-informasi yang saya kira tentang agama saya kira horib asing ketika itu tadi banyak informasi kita lihat di media online. Agama kok begitu? Berarti agama bertentangan dengan budaya. Agama bertentangan dengan negara, agama bertentangan dengan kemanusiaan, agama bertentangan dengan jati diri bangsa. Kalau ada di negara lain perang atau apa kita rame-rame donasi. Kalau di negara kita sendiri terjadi bencana, kita pura-pura sakit gigi. Ini kan lucu. Gitu loh. Makanya ini sebuah tantangan bagi kita dan kita bersyukurlah di kalangan pesantren ada arus informasi santri. Saya kira ini sangat konstruktif sekali. Ini sudah bagus ketika nanti kita melakukan penguatan dan kita kalau sudah bagus sudah apa kita lakukan, kita gandeng kanan kiri kita untuk ayolah bersama gitu. Kita mengisi kemerdekaan
dalam bentuk apapun, dengan siapapun. Mungkin hari ini dengan saya, besok kita panggil tokoh ekonomi, misalnya dari kalangan santri sebagai sebuah sampel. Ini loh, santri bisa jadi demo birokrat nih. Ada lagi mungkin santri jadi pengusaha, nanti bisa saya bantu ya. Nanti sponsornya siap gitu ya. Siap. Itu sih teman-teman ya, sangat siap. nanti teman-teman pantengin terus pokoknya. Baik, itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Ustadz Aldi tentang santri dan kemerdekaan. Bagaimana santri harus memahami kemerdekaan sebagai bukan hanya sesuatu yang heroik, tapi hari ini santri kemudian harus memahami kemerdekaan sebagai sebuah ajang untuk mengisinya dengan skill-skill, kemudian merayakannya dengan karya-karya yang santri banget gitu. Jadi santri nggak cuma baca kitab, tapi juga jadi ahli ekonomi, ahli apa lagi? Harus bisa juga membaca apapun lah ya. Membaca pergerakan zaman dan mengikutinya. Ya, baik. 30 menit sudah tidak terasa ya, kita. tidak terasa ya. Iya. Di podcast ini. Baik. Untuk teman-temanku semua, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.